Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Kronisa dengan NIM 4444220066. Saya berasal dari kelas 4B jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral, metode elektroda ion positif atau elektroda selektif ion. Berikut merupakan poin pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada abu dan mineral. Yang kedua ada definisi ISE. Yang ketiga ada prinsip kerja ISE. 4. Jenis-jenis membran. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan metode ini. Sebelum kita membahas ke metode elektroda selektif ion, kita akan membahas abu dan mineral terlebih dahulu. Nah, abu dan mineral merupakan komponen mikronutrien yang ada pada bahan pangan. Yang pertama itu abu. Abu sendiri merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tapi komponen anorganik tidak. Karena itulah disebut kadar abu. Nah, selanjutnya ada mineral. Kadar mineral merupakan ukuran jumlah komponen anorganik tertentu yang ada pada bahan pangan. Contoh mineral yang diukur misalnya kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Lanjut, ternyata abu dan mineral itu saling berhubungan. Apakah hubungan mereka? Jadi, kadar abu memberi gambaran umum kandungan mineral, sedangkan kadar mineral memberikan informasi detail tentang jenis dan jumlah mineral tertentu dalam suatu bahan pangan. Jadi, semakin tinggi kadar abu, maka semakin tinggi pula kadar mineral dalam bahan pangan tersebut. Jadi, berikut jenis dan fungsi mineral. Jadi, mineral itu terdapat atau terbagi dua. Jadi, ada mineral mikro atau trace mineral yang hanya dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil seperti zat besi, tembaga, fluoride, zinc, yodium, dan lain-lain. Ada juga mineral makro yang merupakan jenis mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar seperti kalsium, kalium, natrium, klorida, fosfor, dan magnesium. Jadi, mineral ini dapat membantu fungsi tubuh agar tetap berjalan optimal walaupun jumlahnya kecil. Jadi, mineral sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh makhluk hidup. Lanjut, salah satu metode untuk menganalisis kadar abu dan mineral ini adalah metode elektroda selektif ion, atau bisa disebut bahasa Inggrisnya itu ion selective electrode. Nah, apa itu? Yaitu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk analisis kuantitatif ion tertentu dengan menggunakan sensor elektrokimia di mana potensial akan berubah secara reversibel terhadap keaktifan dari ion yang ditentukan. Jadi, sesuai dengan namanya, ISE memiliki selektivitas yang tinggi. Selektivitas ISE ditentukan oleh komposisi membrannya. Idealnya, membran hanya membiarkan satu ion spesifik untuk ditangani. Ion analit dapat bersifat kation atau anion. Jadi, 3 komponen utama untuk membuat pengukuran ISE adalah larutan referensi internal atau standar dan larutan analit luar atau sampel yang dipisahkan oleh membran tipis. Nah, berikut merupakan prinsip kerja elektroda ion selektif. Nah, dapat dilihat di sini, prinsip kerjanya itu adalah elektrolit yang terkandung dalam cairan menyentuh membran selektif tertentu dan membran referensi. Setelah itu diukur dengan tegangan elektrolit tersebut dan diubah dalam bentuk milimol per liter. Dapat dilihat itunya. Jadi kerja elektroda ion selektif ini menggunakan elektrolit. Jadi elektrolit sendiri merupakan mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil atau mikronutrien yang terdisosiasi dalam cairan, di mana berperan penting dalam meningkatkan produksi energi manusia. Jadi, menurut Faras et al. 2021, elektrolit merupakan unsur atau senyawa yang jika melebur atau larut dalam pelarut akan menjadi ion dan dapat membawa muatan listrik. Jadi, cairan elektrolit ini sangat cocok dianalisis kadar mineral dan abunya dengan metode elektroda ion selektif.
Lanjut, jadi membran selektif ion sendiri itu komponen utama ISE, di mana bagian itu mengontrol selektivitas elektroda. Jadi, semuanya terdapat lebih dari satu jenis ion dalam larutan. Jadi, bagaimana ISE bisa mengukur konsentrasi ion tertentu dalam larutan tanpa terpengaruh oleh ion lain? Jadi, akan diterapkan membran selektif pada elektroda ion tersebut yang hanya kemungkinan ion yang diinginkan masuk dan keluar. Jadi membran itu dapat menjadi lapisan pemisah dua fasa dan mengatur perpindahan massa dari kedua fasa yang terpisah. Cara membran dalam memisahkan dua komponen yakni dengan menahan atau melewatkan salah satu komponen dengan pergerakan lebih cepat dari komponen lainnya. Jadi terdapat 3 tipe utama membran pada ISE yang dibagi berdasarkan material pembentuknya. Yang pertama itu ada elektroda membran kaca. Elektroda membran kaca diformulasikan dari lelehan silikon dan atau aluminium oksida dicampur dengan oksidasi alkalin tanah atau kation alkali metal. Dengan komposisi kaca yang divariasikan, elektroda ini mampu secara selektif memilih ion H+, Na+, K+, Li+, Rb+, Cs+, Ag+, Cl+, dan NH4+. Yang kedua ada elektroda membran kristal. Jadi, elektroda membran kristal merupakan sebuah elektroda selektif ion yang didasarkan pada kelarutan yang kecil dari bahan kristal anorganik. Polikristalin atau membran campuran kristal dapat digunakan untuk menentukan Cl-. Yang ketiga ada elektroda membran polimer. Elektroda membran polimer adalah membran liquid yang dikeringkan dengan polimer. Polimer yang digunakan adalah polyvinyl chloride atau PVC. Jadi, SI membran polimer digunakan untuk memonitor pH dan untuk mengukur elektrolit meliputi K+, Na+, Cl-, Ca2+, Kali+, dan Mg+. Jadi, SI di sini adalah yang paling sering digunakan pada analisis klinis modern. Nah, terdapat kekurangan dan kelebihan metode selektif ion ini. Untuk kelebihan, pengukuran secara potensiometri dengan elektroda selektif ion memiliki keunggulan antara lain analisisnya cepat, akurat, selektivitas yang tinggi sehingga tidak perlu pemisahan, jangka pengukuran yang luas, serta biaya analisis yang rendah. Nah, elektroda selektif ion juga memiliki kekurangan. Pertama, membran selektif memungkinkan lebih dari satu ion karena tidak ada membran yang hanya mengizinkan satu ionnya untuk lewat. Jadi, itu tidak 100% selektif gitu ya. Jadi, akibatnya lewatnya ion-ion yang tidak diinginkan mempengaruhi potensi yang diukur karena ISE bergantung pada membrannya. Penggunaannya mungkin dibatasi pada satu ion saja. Selain itu, deteksi ion bisa menjadi tidak akurat jika larutan terkonsentrasi karena mobilitas ion berkurang akibat interaksi antar ion yang menurunkan konsentrasi di dekat membran. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada pemaparan materi kali ini. Apabila ada kurang dan kesalahan, mohon maaf. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.